Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membuat drama tentang penjelasan permutasi. Alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahaya Ramadhani. Saya Hemi Sukrian. Saya Andini Rahmadan. Saya Nur Fadila Ramadhani. Saya Siti Dirja. Saya Ayu Murniawati. Saya Indah Fitriani. Saya Pembri Sylvia Rahman. Hai, nama aku Nur Fadila Ramadhani dengan nomor absen 32. Hai guys, nama saya Siti Dirja dari kelas 12-8. Halo guys, perkenalkan nama saya Adinda Cahaya Ramadhani. Saya dari kelas 12-8. Hai guys, perkenalkan nama saya Ayu Murniawati dari kelas 12-8. Hai, saya Indah Fitriani Pasaribu dari kelas 12-8. Hai guys, nama aku Pembri Sylvia Rahman dari kelas 12-8. Halo guys, perkenalkan nama saya Andini Rahmadan. Saya dari kelas 12-8. Hai, perkenalkan nama saya Hemi Siburian. Saya dari kelas 12-8. Adapun pengertian dari permutasi yang akan saya jelaskan yaitu permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitungnya banyak susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Tadi kita ada PR matematika nggak sih? Oh iya, yang dikasih ibu itu ya? Iya, yang soal permutasi 2 soal itu. Oh, aku nggak paham. Kalau kalian paham? Kalau aku paham sedikit sih. Nggak paham. Gimana nih ya cara ngerjainnya? Kurang ngerti, susah banget deh. Cin, gimana sih cara ngerjain tugasnya ini? Aku kurang ngerti tahu. Aku juga nggak ngerti. Aduh, gimana nih? Gimana ya? Udah kamu tau nggak gosip di sekolah? Tahu kan sampai semasuk ini. Sini dong. Oh, ada apa teman? Kalian ngerti nggak yang soal dikasih ibu tadi? Oh iya, kami kurang paham nih, ajarin dong. Saya juga, saya kurang paham. Gimana dong? Aku juga nggak paham sih. Aku juga nggak sih. Aduh, gimana ini cara ngerjainnya, guys? Oh, kalau enggak kita telepon aja orang Dinda. Dewi diangkat tuh sama Adinda. Jadi bilang lah. Halo, assalamualaikum, Adinda. Kamu di mana? Oh, kamu bisa nggak ke taman sebentar? Ada yang mau dibicarakan ini. Oke, ditunggu. Udah ya, assalamualaikum. Oh iya, satu lagi. Kamu sama siapa di situ? Oh iya, yaudah ke taman ya sekalian. Dah, sampai jumpa di sini. Siapa tadi yang nelpon? Oh, si Dini. Kita disuruh ke itu loh, Boy. Apa? Ke taman. Oh, yaudah, ayolah, ayo. Kita naik kereta lah. Ayolah ngambil kereta. Yuk. Sini. Din, kita disuruh di mana jumpaan sama Dini? Oh, disuruh ke taman. Ayolah, jauh nggak sih? Sedikit lah. Sedikit lah. Ayolah, Yuk. kereta ini.
apanya yang mau kau bilang kayaknya seru sekali? Iya, aku juga nggak paham. Coba tanya Indah aja. Kenapa ndak? Tadi kan kami jumpa orang ini di taman. Terus orang itu pengen ngerjain tugas bareng yang kasih ibu tadi yang tentang permutasi. Kalian paham nggak? Sedikit sih, kalian paham? Iya, kami paham sedikit juga sih. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita kerjanya sekarang aja? Bagus tuh. Kayak mana? Kayaknya nggak bisa deh, besok kayaknya aja. nggak bisa. Setuju sih. Iya, setuju. Tapi hari Senin pulang sekolah kan? Oke. Sama lagi. Dadah. Pakai gitu. Guys, jadi dong. Kayaknya aku nggak bisa ikut. Kenapa? Kenapa kok nggak Karena bisa aku ikut? bantu mama. Jadi udah nggak apa-apa. Berarti kita aja. Yaudah, Kita yaudah. berangkat. Iya, iya. Kalian tahu nggak soal nomor 1 yang bagian permutasi yang tidak sama? Aku tahu lah. Aku nggak. Aku kurang ngerti juga biar aku jelasin ya. Kan ini unsur yang tidak sama kan? Iya. Kan ini S A P I sapi. Kan dia hurufnya nggak ada yang sama kan? Dia dapat huruf ya udah kita faktorialkan 4 faktorial. Baru ini ada 4 huruf 4 faktorial. Berarti baru di bawahnya kita buat sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sudah kita kalikan lah kan? Jadi sama dengan 24. Iya. Iya. Ngerti kan? Oh, gitu. Oke. Thank you ya Dinda. Oke, lanjutlah nomor 2. Ayo mari. Jadi guys, itu yang nomor 2 itu kayak mana? Aku kurang paham. Iya, sama aku juga. Jadi yang nomor 2 ini yaitu permutasi yang sama. Yang dimana kata-katanya adalah pohon. Oh ya, ini kan ada 2. Jadi 5P2. 5 permutasi 2. Iya. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Jadi 2 faktorial ini sama 2 faktorial ini kita coret aja. Nah, kita coret terus 5 kali 4 kali 3 adalah 60. Jadi hasilnya itu, guys. Oh, gitu. Oke. Terima kasih ya. Iya.
pulang ya abis ini, langsung pulang. Yes, guys. Yuk. Oke guys, di sini ada soal dari permutasi. Mari kita baca. Dari 9 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, mari kita jawab dengan menggunakan rumus permutasi, yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial per N kurang R. Jadi, N-nya itu adalah 9 siswa. R-nya itu adalah 3 yang akan dipilih. P permutasi 9 3 sama dengan 9 faktorial per buka kurung 9 kurang 3 tutup kurung sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Karena sama 6 faktorial dan 6 faktorial, kita coret saja. Jadi 9 dikali 8 kali 7 adalah 504. Adapun sekilas penjelasan dari permutasi, yaitu permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek-objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu urutan tertentu. Dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. N permutasi R sama dengan N faktorial per buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Keterangannya, N adalah jumlah objek yang tersedia, sedangkan R jumlah objek yang akan diatur. Nah, dalam permutasi ini, urutan adalah hal yang penting, sehingga dua susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda juga. Permutasi. Jadi, permutasi itu merupakan susunan objek yang memperhatikan urutan. Untuk rumus-rumus yang biasanya digunakan pada permutasi diantaranya yaitu, yang pertama adalah untuk rumus umumnya, yaitu PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, dengan syarat R-nya itu kecil sama dengan N. Selanjutnya yaitu, ini digunakan untuk unsur yang sama. Adapun rumusnya, P sama dengan N faktorial per P faktorial Q faktorial R faktorial. Dan yang terakhir adalah untuk siklis atau melingkar. Adapun rumusnya yaitu PS sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi inilah rumus-rumus yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan permutasi. Permutasi untuk rumus umum yaitu PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana N ini diperuntukkan untuk unsur yang tersedia, sedangkan R itu untuk unsur yang dibutuhkan. Langsung saja kita ke contoh soal.
banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata Melayu. Oke, di sini kata Melayunya itu terdiri dari 6 angka dan ke-6-6-nya itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan permutasi. Berarti di sini N-nya itu adalah 6 dan R-nya itu adalah 6. Jika kita masukkan ke dalam rumus ini, maka akan berubah menjadi 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial, dimana ini akan menjadi 6 faktorial per 0 faktorial. Perlu diingat 0 faktorial itu adalah 1, sehingga yang tersisa adalah 6 faktorial. Jadi jika bertemu dengan soal di mana N maupun R-nya sama-sama angkanya, langsung saja kita tentukan dengan menggunakan N faktorial. Kita jawab, 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dimana kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 720. Jadi banyaknya susunan huruf untuk kata Melayu ini adalah 720. Contoh berikutnya yaitu 5 orang siswa berdiri berjajar ke pinggir. Berapa banyak cara susunan yang dapat dibentuk dari ke-5 siswa tersebut? Di sini kebetulan N-nya itu yang tersedia adalah 5, kemudian R-nya itu juga 5, sehingga kita tinggal membuat jawabannya 5 faktorial. Dimana 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 120. Jadi jika di soal itu diketahui banyaknya N ataupun R itu sama, langsung saja kita gunakan N faktorial. Contoh lainnya yaitu tentukan banyak 4 susunan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tidak boleh berulang. Jika minggu lalu kita menggunakan aturan perkalian untuk menyelesaikan soal seperti ini, sekarang kita menggunakan rumus permutasi. Karena kategori soal ini bisa disebut sebagai permutasi. Langsung saja kita jawab. Di soal ini N-nya itu adalah 6, R-nya adalah 4. Mengapa 6 dan 4? Karena angka yang ada pada soal itu dari 1 sampai 6, berarti yang tersedianya itu adalah 6. Karena yang dibentuk itu adalah 4 susunan angka, berarti yang akan kita butuhkan itu adalah 4 angka. Makanya di sini menjadi R-nya 4. Langsung saja kita ke rumus dan kita ganti nilai N dan R-nya itu akan menjadi 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial. Kita kurangkan lagi 6 faktorial per 2 faktorial. Jika kita kalikan, ini artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Mengapa berhenti di 2 faktorial? Agar 2 faktorial ini akan habis dengan pembagi yang di bawahnya, sehingga 2 faktorial ini habis. Yang tersisa adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3, dimana hasilnya yaitu adalah 360. Contoh lainnya, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, kita jawab. Di sini kita buat dulu yang diketahui. Yang tersedia di sini adalah 10 karena ada 10 calon yang akan dijadikan kandidat untuk pengurus OSIS. Di sini R-nya 3 karena yang dibutuhkan posisinya hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti hanya 3 posisi yang akan diisi dari 10 orang. Maka kita jawab menggunakan rumus permutasi. Kita ganti nilai N dan R-nya, maka menjadi 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Kita kurangkan, maka ini menjadi 10 faktorial per 7 faktorial. Jika kita uraikan perkaliannya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial ini bisa kita habiskan.
Sehingga yang tersisa yaitu adalah 10 kali 9 kali 8, di mana hasilnya yaitu adalah 720. Jadi banyaknya cara memilih pengurus OSIS untuk ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 720 cara. Selanjutnya adalah untuk permutasi dari unsur yang sama, di mana rumusnya yaitu N faktorial per P faktorial Q faktorial R faktorial. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Ada berapa susunan huruf dari kata matematika? Oke, kita jawab. Berbeda dengan contoh permutasi sebelumnya, kalau tadi kata-katanya itu semua hurufnya berbeda, tetapi di saat soal yang ini ada huruf yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Jadi PQR ini untuk menentukan huruf atau angka yang sama. Kita jabarkan, di sini N itu adalah banyaknya huruf, yaitu ada 10 huruf. A-nya itu terdiri dari 3 huruf, T-nya terdiri dari 2 huruf, dan M-nya terdiri dari 2 huruf. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, kita ganti nilainya. N-nya tadi adalah 10, P-nya 3, Q-nya ini 2, dan R-nya adalah 2. P ini untuk pengganti dari A, Q-nya ini untuk pengganti dari huruf T, R ini untuk pengganti dari huruf M. Ini tinggal kita hitung. 3 faktorial ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 2 faktorial itu adalah 4. Itu bisa kita habiskan dengan 4 yang ada di atas. Sehingga yang tersisa adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, dan 5. Jika kita hitung, perkaliannya itu adalah 151.200. Jadi, adanya banyak susunan huruf dari kata matematika, yaitu adalah 151.200. Adapun contoh lainnya yaitu, dari angka 2, 4, dan 5 akan disusun bilangan 5 angka. Banyaknya bilangan yang dapat disusun jika angka 4 dan 5 boleh muncul 2 kali. Oke, kita jawab. Mungkin bingung kenapa di sini dikatakan 5 angka, sedangkan angka yang ada itu cuma 2, 4, dan 5. Coba diperhatikan lagi kata-kata bagian terakhir. Jika angka 4 dan 5-nya boleh muncul 2 kali, berarti angka 4 dan 5 yang ada di sini itu ada sebanyak 2. Sehingga angka 2-nya di sini ada 1. Angka 4-nya itu terdiri dari 2 angka. Kemudian angka 5-nya juga ada 2 buah. Angka 2 ini kita misalkan sebagai P. Kemudian angka 4 ini kita misalkan sebagai Q. Dan angka 5 ini kita simbolkan sebagai R. Jika kita masukkan ke dalam rumus dan kita ganti nilainya, ini menjadi 5 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita kalikan, ini berhenti di 2 faktorial agar ini juga bisa habis di 2 faktorial bagian bawahnya. Kemudian yang tersisa hanya 5 kali 4 kali 3 per 1 kali 2. 4 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan. 4 itu kita bagi dengan 2, didapati 2. 5 kali 2 adalah 10, kita kali dengan 3 menjadi 30. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun jika angka 4 dan 5 dari 2, 4, 5 ini boleh muncul 2 kali, yaitu adalah banyak susunannya 30 cara. Kita masuk ke permutasi bagian yang terakhir, yaitu permutasi siklis atau melingkar, di mana rumusnya yaitu PS sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh soalnya yaitu, dalam suatu rapat pengurus OSIS hadir 6 orang siswa. Jika mereka duduk mengitari meja yang melingkar, berapa banyak cara mereka dapat duduk? Oke, untuk soal seperti permutasi siklis ini, itu banyaknya yang diketahui pada soal, yaitu N tinggal kita kurangkan dengan 1 kemudian difaktorialkan. Berarti untuk soal ini sudah tahu ya bahwa
N atau yang tersedianya itu adalah 6 karena ada 6 orang yang ada. Kemudian langsung saja kita cari permutasinya, yaitu N kurang 1 faktorial. Ganti nilai N-nya berarti menjadi 6 kurang 1 faktorial, maka menjadi 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dimana hasilnya itu adalah 120. Jadi banyaknya cara mereka dapat duduk yaitu adalah 120 cara. Contoh lainnya yaitu, karena mendapat penghargaan, suatu keluarga mengadakan syukuran yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Jika mereka duduk di meja yang melingkar, berapa banyak cara mereka dapat duduk dengan ketentuan ayah dan ibu itu selalu berdampingan. Ini perlu digarisbawahi ya, bahwa ayah dan ibu ini akan selalu duduk berdampingan. Itu akan mempengaruhi banyaknya yang tersedia nanti karena adanya syarat selalu berdampingan. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di sini ada 4 orang anak. Kita simbolkan dengan lingkaran sebanyak 4. Kemudian ada ayah dan ibu yang duduknya berdampingan. Kita misalkan itu kubus dan segitiga, itu adalah ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu ini itu tidak bisa dipisahkan tempat duduknya karena selalu berdampingan, syarat dari soal. Karena rumus dari permutasi siklis ini adalah N kurang 1, berarti kita harus tahu dulu nih N-nya berapa yang tersedianya. Oke, coba kita hitung satu persatu. Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Apakah ayah dan ibu itu kita hitung sebagai 2? Tidak, karena dia duduk berdampingan kita hitung posisinya hanya 1, berarti dia yang kelima. Sehingga yang tersedia pada soal ini hanya ada 5. Karena diakibatkan adanya pernyataan ayah dan ibu selalu berdampingan. Kalau kita pisahkan, berarti dia tidak duduk berdampingan, bisa saja dia pindah tempat. Makanya di sini N-nya itu 5, karena ayah dan ibu ini kita gabung untuk menghitung yang tersedia atau N-nya. Setelah kita mengetahui N-nya, kita harus lihat lagi nih posisi duduk ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu selalu duduknya berdampingan, bisa saja ayah di sebelah sini, ibu yang ada di sebelah kanannya, atau ayah di sebelah kanan, ibu yang berada di sebelah kirinya. Sehingga untuk posisi duduk dan ayah selalu berdampingan ini ada 2 faktorial. Berarti kalau misalkan ada 3 orang yang duduk selalu berdampingan, berarti nanti akan menjadi 3 faktorial. Sehingga untuk penyelesaian permutasi siklis ini menjadi P N kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial yang ada di sini berasal dari banyaknya perpindahan tempat antara ibu dan ayah yang duduk selalu berdampingan. Sehingga ini kita tinggal ganti nilai N-nya, maka menjadi 5 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. 5 kurang 1 itu adalah 4, maka menjadi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini tinggal kita jabarkan. 4 faktorial itu kan perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 24, dan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 2 kali 1 itu adalah 2. Sehingga 24 kali 2 itu adalah 48. Jadi banyaknya cara mereka dapat duduk dengan ketentuan ayah dan ibu selalu berdampingan itu adalah 48 cara. Tapi jika di soal ini tidak dikatakan ayah dan ibu itu duduk berdampingan, maka ini akan berbeda penyelesaiannya. Oke, jika ayah dan ibu itu tidak duduknya berdampingan, maka ini akan menjadi N-nya ada 6. Tinggal P siklis N kurang 1 faktorial 6 dikurang 1 faktorial menjadi 5 faktorial. Inilah perbedaan antara soal yang menyatakan duduk berdampingan, maka menjadi ini, dan tidak berdampingan. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau ada syarat, kerjakan sesuai syaratnya. Sekian
drama dari kami. Jika ada salah kata atau omongan dan perbuatan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi